Selamat siang Ibu. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu buat waktunya dan juga kesempatannya pada hari ini. Kita bisa datang lagi ke sini ke rumah Ibu. Proyeknya udah selesai juga, alhamdulillah. Nah sebelumnya di sini saya pengen nanya-nanya nih Bu seputar proyeknya, terus persiapan sebelumnya sampai setelahnya juga. Nah yang pertama ini saya pengen tahu nih, waktu Ibu ngebangun rumah, terus kepikiran buat bikin interior, alasan itu apa sih sebenarnya tujuannya gitu? Pertama ya kepengen si dapur, pertamanya pengen bikin dapur yang berbeda dengan rumah yang dulu ya. Barang-barang itu satu kena debu, dua berantakan, ketiganya tidak tertutup, artinya cicak atau kecoa atau binatang tuh bisa melewati barang-barang itu. Jadi pengen ada barang-barang yang tertutup, rapi, itu aja sih. Pertamanya mah hanya kitchen set saja. Kebetulan kan saya beli rumah baru, terus ngebangun, kebayang nanti kitchen setnya pengen yang tertutup gitu, tidak seperti di rumah yang lama. Jadi udah punya perbandingan gitu ya, sampai akhirnya pengen mutusin pakai jasa interior gitu. Nah terus setelah Ibu punya kebutuhan begini gitu ya, pengen bikin kitchen. Nah terus akhirnya mutusin buat milih Sarai. Nah itu pertimbangannya bagaimana tuh Bu? Itu teh panjang sejarahnya ya. Pertama-tama kan saya itu searching biasa di YouTube ya. Banyak secara pribadi orang-orang yang silahkan bikin kitchen set di sini, telepon ke sini. Nah karena saya itu tidak mau tidak mau harus nyata, artinya teh jasa interior itu bukan hanya secara perorangan tapi dia punya kantor. Kalau ada sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan jangka panjang. Kalau ada kerusakan bisa diperbaiki atau ada komplain secepatnya ditangani. Terus ada struktur organisasinya, siapa CS-nya, siapa penanggung jawabnya lah intinya gitu. Nah saya cari-cari di YouTube dengan harga yang sesuaikan dengan budget saya ya. Saya bandingin dengan yang lain. Misalnya maaf ya, saya kan pernah terus nanya-nanya berapa, wah itu tidak sesuai dengan jasa budget saya. Terus waktunya lama, sedangkan saya kekejar untuk hari raya. Terus saya dapat itu perbandingan perseorangan juga ada, dibanding-bandingin. Nah, terus saya dapat ini di YouTube itu Sarai. Pertama di ini kalau nggak salah di TikTok ya, di TikTok Sarai Cimahi. Ini dikira teh bukan di Cimahi, dikira teh di Bandung yang jalan yang deket ITB tuh ada ITB ya, bukan Universitas Institut Teknologi Bandung. Terus jalan itu seperti jalan Sarai yang di Cimahi. Oh mungkin di sana. Pas dilihat-lihat, oh Cimahi, waduh jauh Tapi kita lihat aja ya, ada kantornya enggak? Gimana personilnya? Gimana orang-orangnya? Ke sana terima CS. Oh bener lah, saya berani gitu. Yang Ibu butuhin juga kan banyak ya. Iya. Proyeknya juga besar, jadi ya banyak pertimbangannya. Pertama sih enggak ke backdrop TV, enggak. Pertama saya lihat hanya kitchen set aja. Tapi setelah saya nanya, nanti ada orang yang ke sana, terus saya ngomong, bisa nggak ini untuk ini, bisa nggak untuk ini. Terus si Mas Faiz kan baik ya, terus saya tanya, kalau bedroom TV gimana, kalau ruang tamu gimana, kalau bikin kursinya gimana, ininya gimana, karena saya pengen rumah ini baru, segala sesuatunya lantai bawah itu baru, beda dengan yang lama. Gitu. Kalau misalnya Mas Faiz tidak support mah artinya tidak, ini Bu seharusnya begini gitu. Terus gratis Bu kalau konsultasi. Kalau orang lain mah konsultasi bayar, belum apa-apa udah bayar. Berarti kita nggak tahu kantornya gitu. Nah kemudian saat saya survei ke sini nih, terus waktu Ibu konsultasi juga ke lokasi kita. Nah Ibu tuh sebenarnya udah punya bayangan belum sih mau kayak gimana desainnya, suasananya mau kayak gimana gitu? Udah punya konsep sendiri belum? Sebenarnya hanya angan-angan. Yang penting mah kitchen set yang sesuai dengan kebutuhan barang-barang saya supaya tertutup. Dengan lahan seperti itu, bisa nggak semua yang ada di rumah saya yang lama itu bisa tercover ke lemari-lemari? Belum ada bayangan-bayangan yang lain, makanya saya ngomong ke yang akan masuk ke rumah ini, yang mau menilai atau mau Dia didesain. Gitu. Oh ya berarti setelah saya desain nih semuanya, terus kita ada proses revisi, proses diskusi gitu ya mengenai kebutuhan, mengenai estetikanya. Nah kemudian setelah akhirnya deal sampai terus sekarang diproduksi, nah ekspektasi Ibu ini sudah sesuai belum dengan apa yang udah kita fasilitasin gitu? Alhamdulillah sesuai. Karena apa? Waktu yang bersangkutan mau mengecek ke lokasi, yang bersangkutan kan saya perbandingin dulu, karena ide juga itu datang dari saya. Artinya begini, Mas, saya kepengen seperti ini, dengan ukuran seperti ini, barang-barang seperti ini harus masuk ke sana. Memang pada awalnya tuh
ada kendala ya. Wah ini luasnya kurang, barang ini tidak mengcover masuk. Setelah itu juga ada barang-barang yang tidak mengcover, tapi dengan supervisornya sama petugasnya, Bu ini di sini aja, Bu di sini aja, ini kesiniin aja. Jadi ada ide-ide untuk mencari jalan keluarnya gitu. Nah terus untuk bandingannya nih Bu, dari pas hasil 3D ya, pas proses desain, terus sama sekarang hasil akhirnya itu menurut Ibu sama nggak? Sesuai nggak? Sama sih, pada intinya secara 100% itu sama. Karena apa? Kan ada koreksi, ada perbaikan, hanya mungkin ada lahan yang kurang, jadi dimasukkan ke mana nih, masukinnya ke daerah mana atau ke area mana gitu aja. Ya, jadi emang setelah proses desain juga pas udah diproduksi kita ada diatur-atur lagi ya, karena terbatasan tempat gitu. Kalau misalnya susah untuk dimintain komunikasi, ya saya pasti komplain gitu ya. Tapi alhamdulillah saya komplain ditangani. Artinya bukan komplain, keluhan teh sepertinya ini bagusnya begini ya. Nah itu teh ditanggapi gitu. Nah kalau misalnya tidak ditanggapi wah saya hanya kitchen set aja, tidak masuk ke backdrop TV gitu. Nah kemudian dari project yang Ibu bikin tuh kan berarti ada 3 titik ya. Di luar ada lemari tangga, terus di ruang keluarga ada backdrop, terus kitchen set full gitu semua. Nah dari 3 titik ini atau di bagian lainnya gitu ya, yang Ibu paling suka tuh yang bagian mana? 1, backdrop TV. 2, tempat bawah TV, itu bawah TV bisa masuk barang-barang. 3, tempat obat-obatan tuh ada lemari yang tertutup, dikiranya kan itu tembok ya. Tapi di situ bisa masuk barang-barang, obat-obatan ya. Walaupun kecil tapi itu ada obat, ada tisu dan sebagainya, jadi mengcover. Terus ini ruang itu bar. Meja bar. Walaupun daerahnya sempit ya tapi lah udah mengcover gitu keinginan saya. Gitu. Terus ini juga ruang tamu sama ruang tengah sebenarnya kan tidak termasuk pada desainnya si Sarae. Tapi ada Mas Pais jadi kasih tahu, Bu kalau beli kursinya ukurannya harus segini, kursi tamu ukurannya harus segini, gitu aja sih. Ya jadi sebenarnya Sarae juga nggak cuman menyediakan jasa untuk custom furniture, tapi kita juga jasa desain, konsultasi interior, pokoknya semua gitu. Tapi saya juga pengen tanya nih, apa yang dikonsultasikan ke saya yang di luar backdrop, di luar meja bar, lemari, kitchen set. Waktu saya nanya-nanya, nih kalau kursi tamu dan kursi tengah itu bayar nggak sebenarnya? Kalau bayar saya ini jadi kegedean tuh ya, mahal gitu ya. Ini memang ya kalau ibu-ibu bilang kemarin waktu lihat mahal gitu, tapi dia pegang-pegang itunya tuh kayu-kayunya, tapi kayunya bagus, pegang-pegang lagi, berapa Bu? Sekian, kata saya, di mana? Di Sarae gitu. Mahal gitu. Itu sih ibu-ibu yang arisan di sini kemarin sama pengajian itu. Tapi kalau secara material kalau desainnya bagus ya bakal kelihatan mahal juga sebenarnya. Pinter-pinter desainnya aja sih sebenarnya Bu kalau itu. Nah terus ini hasilnya udah dilihat sama keluarga dan kerabat berarti ya Bu? Sudah lihat, bagus, cuman mahal gitu. Bagus cuman mahal gitu. Artinya kan saya sebelumnya tuh jasa yang lain, memang tidak segitu. Cuman saya kan tidak ada organisasinya, tidak ada kantornya, jadi saya takut lah gitu, khawatir. Tapi karena Sarae ada kantornya, ada penanggung jawab gitu, jadi saya mending ke situ aja. Memang dibandingin dengan itu, waduh selangit lah harganya. Itu mah bukan, ya maksudnya untuk pensiunan saya bisa kejangkau lah gitu. Kalau dari pelayanan kita nih Bu, dari saya sendiri sebagai konsultan dan desainer, terus dari tim tukang, terus dari tim-tim yang ada di kantor, dari customer service, terus ini teman-teman tim dokumentasi, gimana Bu menurut Ibu? Alhamdulillah ya, jadi ada kalau komplain dilayani, kalau ngobrol nanya ini nanya itu puas lah gitu ya. Jadi tidak kesulitan untuk berhubungan telepon, WA dan sebagainya, meskipun itu hari libur gitu. Itu aja. Nah kemudian ada kritik dan saran nggak Bu untuk kita? Kritik dan sarannya nanti setelah ini beberapa bulan, keluhan-keluhan yang terjadi apakah ditangani secepatnya atau tidak, ataukah nanti biayanya akan mahal atau tidak. Nah itu mungkin proses ya. Saya kan sekarang masih baru, jadi belum ketahuan keluhan-keluhan yang akan datang. Terus keluhannya bisa ditangani cepatnya dengan harga murah atau garansinya berapa lama kan saya nggak tahu. Mudah-mudahan apa yang saya udah dapatkan di sini rapi, bersih,
bagus kayunya. Nah itu teh pas nanti setelah beberapa bulan atau beberapa tahun ada kerusakan, wah ketahuan nih gini-gini. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kalaupun ada, mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani dengan harga yang murah. Terus pegawai-pegawai juga alhamdulillah, walaupun saya komplain misalnya, Pak kemarin mungkin tukangnya tidak fokus, jadi saya ada ini nih kurang ini, tapi secepatnya ditangani alhamdulillah gitu aja. Bersyukurlah.